Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh alhamdulillah pencarian kita selama ini sudah berpuluh-puluh tahun polemik dan pencarian makam sesepuh kita Ki Gedes Bayu. Saya selalu menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah peta yang sudah ada sejak tahun 1700, 1800 sampai 1900. Yang kedua ada buku jelas itu. Yang ketiga adalah artefaknya atau nisannya, langgamnya. Dari tiga sumber itu, insya Allah. Yang pertama soal peta, jelas banget di situ disebutkan bahwa beliau Ki Gedes Bayu berada di sini, titiknya berada di sini. Di dalam buku pun jelas tertulis bahwa Bidanawarih peta ini adalah beliau Ki Gedes Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya ada beliau sesepuh desa Danawari di sini, Pak Kades, Munib, kemudian Pak Haji, juru kunci makam Ki Gedes Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menyatakan bahwa beliau Ki Gedes Bayu yang selama ini kita cari. Mengapa selama ini kita cari? Karena yang ada di makam itu yang setiap tahun diziarahi dan dijadikan tempat para pejabat untuk ziarah. Nanti kita ke sana. Kita akan buktikan beliau atau itu seperti apa. Kita akan buktikan. Mohon izin Pak Wali Kota, Pak Bupati, sesepuh Kabupaten Tegal, saya mohon izin, mohon berkenan mulai hari ini saya pribadi dan teman-teman meyakini bahwa inilah makam Ki Gedes Bayu. Insya Allah nanti Pak Kades akan membentuk Dewan Adat yang nanti akan menjadi wadah bagi kita semua untuk bisa mengayomi, melindungi dan merawat makam ini. Jauh di masa lalu, sebelah kiri kanan makam ini ada pohon-pohon besar yang memang ada dalam peta itu. Di peta itu disebutkan juga tentang musola ini. Jelas ini musola. Dan kalau di langgam wali, langgam tumenggung, langgam pejabat, itu pasti berada di sebelah utara atau kulon dari musola. Pasti itu. Itu ciri-ciri pemakaman seorang pejabat tumenggung atau waliullah atau adipati seperti itu. Jadi mohon berkenan teman-teman masyarakat Kabupaten Tegal, mohon maaf kita berikan sebuah alternatif baru, sebuah studi baru, sebuah pemahaman baru bahwa yang selama ini kita yakini makam Ki Gedes Bayu ada di sana. Hari ini mari kita rubah itu yang sesuai dengan bukti-bukti yang tadi saya sampaikan. Beliaulah, disinilah makam Ki Gedes Bayu bersama beliau, istrinya. Memang ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim ini sebagai makam beliau ya. Tapi hari ini kita sampaikan langgam nisannya jelas. Ini batu andesit. Kemudian di pundaknya ini jelas ya. Dan ada pamuncaknya jelas. Beliau seorang laki-laki dan ini seorang perempuan. Ini langgam nisan tahun 1600. Beliau hidup kurang dari itu, 1500 ke sini, karena meninggal 1600 sekian. Nah, di langgam 1600 kaum Ba'alawi itu belum hadir di sini. Mereka baru hadir setelah selesainya Perang Diponegoro 1890 ke sini. Jadi mohonlah, meskipun tadi waktu kita bersihkan mana kotor banget, itu memang ada tulisan seseorang
Habib ya. Tapi mohon maaf ya, sekarang berarti sudah saya hapus. Ke depan tolong jangan mengaku ini sebagai makam Habib, tapi beliaulah Tigdes Bayu, kunjungan kita. Beliau Tumenggung ditugaskan oleh kerajaan saat itu ya, menjadi seorang lurah, seorang Syekh Bandar, terakhir adalah Tumenggung di Kabupaten. Wallahu a'lam bishawab. Dulu apa yang disampaikan tadi itu berdasarkan data. Yang pertama adalah buku Disrip ya, jelas di sana bahwa di sini di Danawari di titik koordinat ini adalah makam Tigdes Bayu. Kemudian peta yang dibuat sejak tahun 1800 diresmikan 1900 sekian itu juga jelas titik koordinatnya Tigdes Bayu adalah ini, bukan itu ya, ini bukan itu. Nanti kita akan lihat ke sana. Mengapa kita yakin di sini bukan di situ? Nanti kita akan sama-sama melihat makam di sana. Jadi mohon maaf, mohon maklum, mohon kebijaksanaannya supaya masyarakat tahu. Mari kita buka selebar-lebar. Kita buka dengan data yang valid. Mari kita lakukan studi komparatif agar kita tidak lagi terjerembab ke dalam kepalsuan yang selama ini ditampakkan dalam sejarah Kabupaten Tegal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, dulur. Salam. Ditemani oleh beliau, Guru Kunci, Pak Kades, Mantan Kades, tokoh masyarakat. Seperti yang tadi saya janjikan, saya berada persis di depan makam yang selama ini ya, yang selama ini diyakini sebagai makam Tigdes Bayu. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya semua orang datang ke sini untuk ziarah ke beliau. Tapi juga tadi sudah saya sampaikan juga bahwa mohon maaf sekali pada Pak Wali Kota, Pak Bupati, dan tokoh-tokoh masyarakat yang di Kabupaten Tegal. Mohon maaf juga kepada Mbahku Tigdes Bayu, harus kita ungkapkan juga berdasarkan peta 1800-an, buku 1800-an, jelas bahwa titik koordinatnya ada di sana, yang jaraknya 50 meter lebih dari yang di sini. Dulu di sini masyarakat melihatnya adalah pepunden, tumpukan batu dan ada batu-batu pepunden, sehingga kemungkinan para tokoh masyarakat karena belum tahu bahwa ciri-ciri nisan yang era Demak Mataram itu seperti apa, tahun 1600 seperti apa, ya dia kita maklumi lah. Mari kita masuk untuk bisa melihat jirat makam yang ada di makam yang selama ini diyakini oleh masyarakat sebagai makam bagi Tigdes Bayu. Monggo. Izin Pak Haji, Juru Kunci, Pak Kades, Pak Manteng, kita buka bersama. Kita akan melihat jenis makam nisannya seperti apa, jirat makamnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, ini marmer, ya, ini marmer. Marmer, meskipun memang yang menciptakan atau membuat ini menghargai beliau Tigdes Bayu. Kita lihat memang ada di pundaknya ini ya, ciri khas orang Tumenggung. Kemudian ada pamuncaknya ini mustaka. Kemudian ada Purnama Sidi ya.
ada ornamen-ornamen tertentu dan ada namanya. Tentu kalau makam 1600-an tidak seperti ini. Batu andesit, kemudian pasti tidak ada namanya, kemudian tidak ada ornamen ini. Biasanya ada ornamennya kalau di makam-makam nisan langgam 1600-an adalah ada kembang tawonnya, menunjukkan seorang temenggung, seorang adipati, seorang pejabat. Kalau ini memang menunjukkan beliau adalah seorang waliullah, seorang yang sufi, hafal Quran, dan nasabnya akan langsung tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Nah, yang ada di makam yang tadi, di nisan yang tadi, di titik koordinat yang benar, memang tidak ada Purnomo Sidi. Artinya beliau memang murni seorang tumenggung Kabupaten Tegal, atau tumenggung Bupati Tegal. Bismillah, kita sudah melihat sendiri. Nisan itu bercerita tentang siapa beliau. Nisan itu juga menunjukkan tugasnya beliau, status sosialnya beliau, kedudukannya di dalam kenegaraan, dan sebagainya. Tapi kalau nisannya baru, apalagi terbuat dari marmer, era beliau hidup belum ada teknologi yang bisa membuat nisan seperti ini di marmer. Era itu menggunakan batu, ya, batu andesit, atau kalau di dekat pantai ya, batu khas Pantura. Tapi kalau ini lihat sendiri, ini adalah marmer dan sudah dipastikan tidak mungkin berada di era 1600, di mana beliau hidup, di mana beliau dakwah, di mana beliau bertugas merubah peradaban di Kabupaten Tegal. Beliau adalah seorang syah bandar, ahli pertanian, peninggalan banyak sekali. Dan kita lihat ini bukan mencerminkan langgam nisan tahun 1600. Wallahu a'lam bishawab. Sedulur, menurut keyakinan masyarakat Danawari ini, di areal ini memang ada semacam makam. Kalau saya meyakini makam zaman itu adalah pepunden, atau orang yang dihormati, sesepuh yang dihormati, pepunden yang dihormati. Tidak ada nisannya, hanya batu. Jadi saya pun tetap mohon izin pada pepunden, sesepuh leluhur yang dulu ada di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon diampuni, mohon dimengerti bahwa ini untuk ilmu pengetahuan agar masyarakat Kabupaten Tegal mengetahui yang sebenarnya. Tapi tetap kita akan menghormati beliau, pepunden di sini, siapapun beliau. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan ampunan kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin.